Oke, teman-teman, saya akan bantu ini ya untuk pembuatan grafik sesuai contoh. Ini pertama kita harus isi dulu kolom persentase dari kumulatif sesuai dengan pembagi di ini ya. Saya kurang paham maksudnya apa ini rumus. Yang jelas saya sudah copy masalah pembagi dari masing-masing jenis cakupan ya. Untuk K1 berarti rumusnya sama dengan akumulasi sampai bulan saat ini dibagi dengan pembaginya kalau di sini bumil. Ya, ini kita kunci ya supaya kita kunci di kolomnya saja. Kalau di angkanya ini kita buka ya. Jadi kayak gini. Dan kita tinggal double klik saja sehingga nanti hasilnya bisa sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk K4 sama ya, kita copy saja, klik kanan formula. Kita cek dulu rumusnya, pastikan sama. Oke, sudah sesuai ya. Kita lanjutkan untuk deteksi resiko oleh nakes, terus deteksi resiko oleh masyarakat. Oke. Kemudian untuk persalinan kita kopas dulu satu dari sini. Cuman pembaginya kita geser ya ke bulin. Apa itu bulin? Saya enggak copy. Pokoknya saya ngikut saja. Oke, kita cek dulu. Iya. Kemudian KF pembaginya nifas. Yes. Kita copy, klik kanan formula. Kita geser dulu ke kolom nifas, enter. Kita double klik. Kemudian ada KN1 paste. KN1 itu pembaginya bayi. Berarti kita geser ke bayi, enter. Double klik. Oke, kita Ctrl C langsung karena KNL, NK, KBY semuanya pembaginya sama bayi. Kita langsung paste saja supaya cepat. Kabel ini balnya balita kayaknya, benar nggak? Oh iya, balita, berarti kita geser ke sini. Tinggal double klik. Kita paste lagi di BS. BS itu kayaknya pembaginya bayi sakit ya, balita sakit. Nah, kita geser ke balita sakit, enter. Double klik. Kemudian CPR pembaginya push, dorong, tekan. Oke, double klik. Iya, udah selesai untuk pembuatan ininya, kolomnya. Bentar, ini sudah di start. Oh, oke, sudah. Bentar, pastikan. Oh iya, aman. Takutnya nggak kerekam lagi. Oke, untuk pengisian kolom sudah selesai. Untuk yang bagian total terserah mau disamakan rumusnya, bisa. Tinggal klik sini Ctrl D delta ya. Ini akan otomatis rumusnya akan menyamakan ya. Tidak tahu ini perlu apa enggak ya. Kalau mau dikosongin boleh, kalau mau diisi rumus juga Ctrl D gitu aja ya, supaya nggak usah narik-narik lagi kelamaan. Oke, kemudian tinggal buat grafik ya. Kita bikin grafik untuk K1 dulu ya. Kita bikin sheet baru. Ini kita double klik, rename K1. Oke. Pertama
kita perlu apa namanya bulan ya. Bulan mulai Desember, tuh nggak hafal dari belakang, dari bawah dulu aja ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian September, Oktober, November, Desember. Oke. Kemudian K1 harus tahu dulu targetnya 98% ya. Oke, kita tulis di sini target 98%. Kemudian untuk ini grafiknya berarti ini kita copy ya supaya saya tahu perlunya bagaimana. Oke, berarti setiap bulan dari target ini dibagi rata, maka rumusnya 98 dibagi dengan total setahun 12 bulan, kita kurung dulu, terus dikali bulan ke-12 karena Desember ya. Nah, ini berarti akumulatif. Ini supaya muncul simbol persennya, klik persen gitu aja. Oke. Ini jangan lupa target kita kunci tekan F4. Terus sebenarnya kita tinggal tarik aja ya ke bawah ya. Cuman pengalinya tiap bulan ini harus diganti manual sebenarnya ya. Cuman daripada lama kita perlu bantuan pakai rumus kayak gini aja. Kemudian ini kita ganti pengalinya, ini tinggal double klik. Oke, supaya eksis atau sembunyinya sesuai contoh ya. Saya tidak tahu kalau apakah harus sama atau tidak. Kalau mau sama ya tinggal kita gabungkan antara dua teks ini dengan rumus Desember dan kemudian ini enter. Oh sorry, ini kurang tanda ini ya, datar ya. Berarti dan petik datar, petik dan lagi enter. Wah, persennya hilang. Berarti ini kita pakai rumus teks, kita convert ke teks saja. Terus formatnya angka, koma, angka, persen, ketik, kurung, tutup. Iya, sudah sama sesuai request. Oke. Kemudian di sini perlu sumbu X-nya ada persentase kumulatif. Persentase bulan ini. Persentase bulan lalu. Terus tren. Nama desa. Terus kalau nggak salah ada standar ya. Oke, nama desa taruh sini aja. Ini standar. Oke. Ini nama desa ada, kita copy dari sini ya. Kita blok copy, Ctrl C di sini supaya berubah menjadi horizontal, klik kanan, transpose. Oke. Kemudian data ya, kalau di contoh ada ini ya, bulan ini kalau di contoh di tugasnya itu ada data dulu dari setiap bulannya, kita isi di sini. Nah, data setiap bulan itu kan sebenarnya dari data inputan ya. Cuman kita nggak tahu
data tiap bulannya berapa. Cuman kalau di tugasnya ini dikasih 2 bulan saja ya, bulan lalu dan bulan ini. Ya, karena bulan lalu Maret, kita paste aja di sini di bulan Maret, dan bulan ini yaitu April. Di kanan. Oke, ini untuk Desa Mawar dan seterusnya. Sasaran ya, sasaran sesuai contohnya, anggap ini contoh aja, anggaplah 400. Kita tarik. Ini kok lebih? Oh, ini nggak usah ini total ini. Kita hapus saja. Kemudian ternyata perlu ini ya, persentase ya. Untuk persentase berarti kita insert dulu. Kalau ini kan data, kita border dulu. Berarti ada lagi untuk persentase. Cukup nggak ini? Wah. Oke, kita kasih jarak. Ini juga kasih jarak. Ini persen. Oke. Tapi untuk persen rumusnya adalah setiap bulan ya. Dari misalnya bulan Januari, nggak ada datanya. April sama dengan data di April dibagi sasaran. Ya, sebenarnya dikali 100% ya, kita enter aja. Langsung klik ini supaya cepat ya. Kalau pengen 2 digit di belakang koma ini, atau 1 digit aja. Oke, untuk referensi sasaran kita kunci F4, enter. Tinggal kita tarik ke kanan ya. Kita setiap bulannya tinggal kopas saja sebenarnya. Tinggal tarik otomatis keisi ya. Tuh. Terus kita geser ke kanan. Oke. Kita tes, misalnya Desember kita isi data ya, otomatis berubah ya. Oke, aman, berarti rumus sudah dinamis. Kemudian kita perlu ini kumulatif ya. Kumulatif berarti rumusnya adalah sama dengan dari setiap desa berarti ya, dalam setahun berapa gitu ya. Ya, sebenarnya kita bisa sum dari ini. Ini kan sudah persentase ya. Karena yang diminta persentase kumulatif, tinggal enter aja. Kita tarik ke kanan. Untuk bulan ini kalau dicontoh pakai VLOOKUP ya. Oke, kita pakai VLOOKUP mungkin supaya dinamis ya. VLOOKUP nilainya, oh iya, bulan ininya belum ada ya. Bulan ini kita bikin list saja. Kita taruh di sini supaya dinamis. Klik data, kemudian data validation. Ini kita ganti list. Bentar. Saya pastikan muncul ya ininya. Tampilan di sini muncul enggak? Data validasi. Oh iya, aman muncul. Takutnya nggak ke-record. Data validasi ini ganti list ya. List, kemudian source-nya dari bulan. Ini. Oke. Nah, jadi kan nanti ini tinggal, nah gini ya maksudnya. Jadi untuk referensi bulan ini
sama dengan VLOOKUP. Ini klik di sini, terus ini dikunci ya, supaya nanti nggak geser. Ya, kemudian array-nya kita blok di sini, kita kunci F4, kemudian kolom indeksnya sementara kita tulis 2 ya. Sebenarnya harusnya dinamis ya. Oke, nanti kita perlu nomor kolom bantu di sini aja. Kita sementara klik di situ, terus ini false, enter. Nah, ini jadi kalau VLOOKUP itu harus ada referensi nomor kolom ya, karena tadi range datanya mulai dari bulan ini berarti kolom nomor 1, berarti ini kolom nomor 2. Kita isi di sini 2. Kita geser ke kanan. Fill series. Oke. Bulan ini kita mau apa? Misalnya April, kita ganti April. Oke, ini supaya persen ya, kita klik persen. Iya. Supaya ada komanya, klik di sini. Di persen, klik di sini. Oke. Untuk bulan lalu kita tinggal Ctrl D aja biar sama. Kemudian rumusnya Ctrl D juga. Cuman kita koreksi. Referensinya kita geser. Kemudian nomor kolomnya ini juga. Sorry. Kolomnya kita geser. Nah, sini. Enter. Kita tinggal tarik. Nah, standar juga perlu referensi ya. Standar. Nah, ini kita tinggal tarik. Shred. Ya, selesai. Sesuai enggak? Kalau bulan ini 0,3% atau bulan April 0,3% di Desa Tulip. Oke, sesuai, berarti benar. Ini untuk bulan lalu kita bikin Maret. Iya, udah otomatis berubah. Untuk tren rumusnya berarti bulan ini dikurangi bulan lalu. Oke, kita geser saja ke kanan. Kemudian untuk icon kita conditional formatting. Icon set kita bisa mau yang mana, bebas. Kalau ingin 5 icon ya klik ini. Kemudian supaya nggak muncul angkanya kita manage ya, edit di sini. Ini kita klik show icon only. Ya. Ini sebenarnya kita bisa edit ya untuk nilainya, tiap-tiap warna itu berapa. Kita bisa edit di sini. Sementara kita itu saja, kemudian dinilai standar. Ini sesuai bulan ini ya. Nah, standarnya kan di sini. Berarti kita pakai rumus XLOOKUP saja. Value-nya di sini kita kunci, koma, lookup array-nya di sini kita blok, kita kunci lagi, terus return. Sorry. Untuk bulannya di sini. Kemudian untuk return array-nya kita pakai yang di sini. Kita kunci juga. Enter. Kita tinggal geser di sini. Oke, udah selesai, tinggal dibuat grafiknya. Kalau grafik ini berarti pakai grafik combo ya, karena ada batang, ada garis. Kita insert grafik dulu yang combo. Ya, kita bebas lah ya, bebas dulu. Ini kita kecilkan. Ini kita delete. Kita delete dulu. Kita select data. Untuk judulnya apa ini? Grafik K1 ya. Chatteringnya kita delete saja. Ini kita delete juga. Ini add manual.
series name-nya kita klik di kumulatif. Terus ini untuk nilai kumulatifnya kita blok di sini, enter. Kemudian untuk horizontalnya kita bisa ganti sesuai nama desa, blok di sini. Oke. Kemudian ada data lagi ya. Data untuk tren. Add lagi series name-nya kita tulis standar. Untuk nilainya di sini kita blok. Oke. Kemudian untuk ini kan harus model ke garis ya. Berarti kita klik grafiknya, terus change chart type. Kita pilih combo di sini. Kita pilih line ya. Gitu ya. Kita tinggal OK. Ya. Kalau mau putus-putus ya tinggal klik di sini, format, outline, kemudian ini ganti yang putus-putus. Udah, kita tinggal sesuaikan di sini supaya sejajar. Kalau nggak bisa sejajar, mungkin axis sumbu X-nya kita delete saja supaya sejajar. Atau kalau pengen transparan, ini diklik ya, diklik terus format, ini no fill saja. Terus kalau tanpa garis, klik garisnya, terus di sini no outline juga bisa. Nah, kalau pengen Excel-nya tanpa grid, kita klik view, terus ini grid line-nya kita hilangkan centangnya, jadi seperti ini. Oke, udah jadi ya sebenarnya, seperti ini saja. Mungkin ini supaya ada jarak kita insert. Iya. Nah, ya standarnya 3,27. Oke, untuk grafiknya kayaknya kurang apa istilahnya itu, kurang realistis ya. Kita nyalakan lagi untuk aksis vertikalnya. Di sini kita double klik, terus nanti muncul di sini maksimumnya kita bikin 1% sajalah. Oke, nah jadi supaya lebih realistis ya, kan ini Maret, harusnya garis ini sejajar dengan Maret lah setidaknya ya. Terus kalau kita ganti Juni ya dia harusnya naik. Nah di Juni seperti itu. Terus nah ini kita bisa hilangkan lagi sih, kita delete lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah dinamis ya, karena belum ada datanya aja. Misalnya ini Desember, ini November ya. Nah, kita masukkan data random dulu. Kita random ke sini. Number aja ya. Nah, random. Gitu. Kita bikin angka bulat saja. Nah, yang penting di sini muncul nilainya ya. Gitu. Random itu apa sih ininya? Oh,
scoringnya cuma 0 sampai 1 ya. Kita pakai random between saja. Nilai bawahnya anggaplah 5, nilai atasnya 80. Oke, ya, supaya datanya agak realistis. Oke, ini ya, misalnya kita kasih random semua lah. Nanti kalau teman-teman untuk datanya kan harus sesuai dengan tabel yang ini ya, K1, K4 dan seterusnya ya. Ini buat contoh aja untuk ngetes bisa dinamis apa enggak. Nah, misalnya ini September sama Agustus. Nah, ini Agustus. Nah, jadi udah bisa dinamis ya. Oke, kumulatifnya ya sesuai tak batang ya, 98% ya di sini. Sudah sesuai. Dan silahkan dilanjutkan untuk apa namanya? Grafik yang lainnya ya, K4 dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen ya. Oke, terima kasih.